warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati dan saya banggakan ibu-ibu KPM yang sudah bersedia hadir di Family Development Session kita pada hari ini. Terima kasih banyak ibu-ibu ya. Nah, jumpa lagi kita pada pertemuan hari ini Bu ya. Kita masih menyambung materi kita pada modul 3 yang sudah sebagian kita bahas pada minggu lalu kita lanjutkan pada hari ini. Nah, sebelum saya melanjutkan materi kita hari ini, saya mau mengulang sedikit materi kita minggu lalu. Apakah masih ingat ibu-ibu? Masih Bu ya, katanya masih kuat Bu ya. Nah, saya mau bertanya Bu, apa yang coba Ibu Wiwi, apa yang diingat Ibu? Pentingnya pemenuhan gizi bagi ibu hamil. Bagus ya, berarti masih ingat ya. Berarti kita dulu membahas tentang pentingnya gizi untuk ibu hamil. Karena ibu hamil itu memerlukan gizi. Jadi kalau Ibu Wiwi nanti ada tetangga-tetangga atau keluarga yang lagi dalam keadaan hamil, itu boleh diberitahu Bu ya, bahwa sangat penting untuk dipenuhi gizi. Nah, kalau Ibu Rara, apa yang diingat? Perlu ke puskesmas pada saat kehamilan. Wah, bagus ya. Ada dipraktekkan Bu ya? Ada. Berarti kita selama kehamilan harus selalu mengontrol kehamilan kita Bu ya. Nah, masih ingat Ibu-ibu? Kalau pada saat kita kehamilan kita, itu berapa kali pemeriksaannya Ibu-ibu? Minimal 4 kali. Oh ya, minimal 4 kali dalam selama kehamilan ya. Jangan salah-salah ibu-ibu ya. 4 kali selama kehamilan itu paling sedikit. Bagusnya berapa? 1 bulan sekali. Bagus ibu-ibu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada modul 3, yaitu tentang sesi 2. Pentingnya gizi untuk menyusui dan balita. Artinya gizi untuk ibu menyusui dan gizi untuk balita itu sangat penting. Nah, hari ini akan kita bahas ibu-ibu. Nah, untuk apa kita bahas pada materi ini? Supaya nanti pulang dari ini ibu-ibu bisa langsung mempraktikannya. Bahwa ketika ibu dalam keadaan menyusui itu sangat diperlukan gizi ibu-ibu ya, diperlukan gizi. Nah, untuk balita juga diperlukan gizi. Tujuan kita membicarakan materi hari ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang ASI eksklusif ibu-ibu. Tahu ASI eksklusif ibu-ibu? ASI saja bahasa lainnya ibu-ibu. Artinya ada jarak tertentu anak setelah lahir itu hanya diberikan ASI saja ibu ya. Nah, kenapa Bu? Karena anak usia 0 sampai 2 tahun itu adalah masa yang bagus untuk pertumbuhannya. Maka anak sampai 2 tahun ini harus diberi gizi. Nah, ibu-ibu, saya mau bertanya lagi nih ibu-ibu ya. Selama ibu dalam keadaan menyusui, dari keadaan setelah melahirkan, apakah ada diberi ASI Bu? Ada, bagus ya. Nah, sebelum kita memulai materi kita hari ini, saya mau memberi waktu sedikit ibu-ibu untuk berdiskusi ya. Paling sedikit saya kasih waktu 2 menit Bu ya. Coba ibu-ibu sesama ibu membahas tentang ASI. Jadi selama ini apa yang sulit dihadapi tentang ASI? Pengalaman ibu-ibu ceritakan aja sama temannya ya. Nah, diskusi saya mulai ibu-ibu ya. Saya beri waktu 2 menit. Sudah ibu-ibu ya? Nah, sudah. Dari hasil diskusinya sudah didapat banyak ilmu nih sepertinya ibu-ibu ya. Nah, alangkah baiknya ilmu yang tadi didiskusikan kita bagi sama-sama, kita sharing sama-sama nih ibu-ibu ya. Nah, dari hasil diskusinya ibu-ibu, tadi saya mau bertanya. Nah, ketika ibu menyusui, berapa lama ibu memberikan ASI kepada anak ibu? Apakah lama, apakah tidak? Kalau ibu Wiwi bagaimana?
Tergantung kebutuhan anaknya, Bu. Kadang hanya sebentar, kadang lama. Bagus ya. Kadang-kadang berarti ini sesuai kemauan anak tadi, Bu ya. Kalau anaknya mau susu bentar-bentar ya kasih aja ya, jangan dikurangi. Tapi kalau anaknya tidak mau, mungkin dalam keadaan kenyang, yang pasti ASI tetap diberikan ya. Nah, pertanyaan yang kedua dari saya, Ibu. Ketika dalam keadaan menyusui, apakah ada kendala yang dihadapi? Nah, coba Ibu Rara, kendala yang biasa dihadapi apa, Bu? Alhamdulillah tidak ada. Sedikit, Bu ya, nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah usaha. Banyak memang ibu-ibu mengalami hal seperti itu. Yang penting kita yakin, Bu, bahwa kalau kita yakin selalu memberikan ASI kepada anak, meskipun yang keluarnya sedikit, insya Allah itu nanti akan lama-lama itu akan banyak, Bu ya. Yang penting kita yakin, kita makan yang bergizi. Banyak kan kalau orang-orang zaman dulu, orang tua itu banyak makan daun katuk katanya ya, makan apalagi jantung pisang, banyak yang dikonsumsi. Kalau memang dalam hal positif, silakan ibu-ibu ya, silakan diikuti selama itu menguntungkan atau untuk kesehatan kita ya. Nah, selain ASI nih Bu, apakah ada ibu memberikan makanan selain ASI, misalnya kayak nasi gitu? Ini selama 6 bulan dulu, Bu ya. Misalnya ibu dulu pernah kan punya anak masih 4 bulan atau 3 bulan. Apakah pernah ibu kasih makanan atau minuman lain? Kalau Ibu Rara pernah? Alhamdulillah tidak ada. Wah, mantap berarti ya. Alhamdulillah, itu bagus, Bu. Supaya kenapa? Kalau anak kita pada usia 6 bulan atau 6 bulan ke bawah, itu bagusnya tidak memberikan makanan atau minuman selain ASI, karena ini berpotensi bagi lambungnya, karena lambungnya itu belum menerima. Nah, kalau Ibu Wiwi bagaimana? Apa ada memberikan makanan? Saya ada, Bu. Oh, ada. Karena orang tua saya memaksa saya untuk memberikan pisang karena anak terus menangis. Ini yang salah, Bu ya. Seharusnya anak menangis itu belum tentu dia lapar ya. Nanti coba nanti sampai di rumah keluar dari sini langsung bilang sama ibu mertuanya ya, bahwa anak yang masih di bawah 6 bulan itu lebih bagusnya tidak diberikan pisang atau makanan lainnya ya, karena lambungnya tadi itu tidak cukup untuk diterima, karena kan lambung anak-anak bayi itu kan masih kecil. Kita kasihlah makanan sebesar jempol jari kita, itu kan salah, bisa-bisa nanti tidak bagus untuk lambung khususnya ya. Nah, nanti pulang dari ini langsung dibilang, Bu ya, supaya jangan diberikan makanan ya. Nah, pada sesi ini yang paling penting ibu-ibu ya. Nah, coba Ibu Wiwi baca yang pertama yang digambar sana, yang di 2.1, ASI eksklusif. ASI saja sampai bayi 6 bulan. Nah, ya. Nah, ini jelas Ibu ya, bahwa pemberian ASI saja atau ASI eksklusif itu diberikan sampai bayi 6 bulan. Lalu dilanjutkan terus berikan ASI sampai bayi 2 tahun. Artinya ketika bayi sudah 6 bulan ke atas itu tetap dilanjutkan dengan memberi ASI, tapi boleh didampingi dengan makanan pendamping ASI yang tadi bisa bubur halus ya, tapi tetap makanan pendamping ASI itu diperhatikan makanannya jangan sampai yang instan ya. Nah, yang ketiga, susui bayi sesering mungkin semau bayi. Kayak pengalaman Ibu Wiwi tadi, kadang anak lama disusui, kadang tidak. Nah, inilah dia, bahwa yang paling penting susui bayi sesering mungkin ya. Artinya meskipun bayi hanya sedikit diminum susu, berikan lagi nanti, berikan lagi. Memang kadang-kadang dia dalam keadaan kenyang, tapi nanti selang 1 jam berikan lagi, meskipun tidak lama, tapi yang penting kita memberikannya sering ya ibu-ibu ya. Nah, pernah ASI, Bu. Nah, ibu-ibu nih yang misalnya nanti alasannya kerja, pulang pergi pagi pulang sore, ya itu tidak ada alasan sekarang ibu-ibu untuk tidak memberikan ASI. ASI bisa disimpan ya. Artinya setelah kita perah, kita
kita simpan di freezer, Bu. Tahu kan freezer? Yang kalau kulkas kita di rumah itu bagian atas itu, yang bagian pembekuan. Tahu, Bu, ya? Yang biasa Ibu masuk-masukkan ikan. Nah, ini coba nanti di rumah ikannya jangan dicampur lagi dengan ASI yang sudah disimpan ya. Harus dikhususkan ya. Nah, ini jangan ada alasan lagi Ibu untuk tidak memberikan ASI kepada anaknya, ya. Pulang nanti, oh saya capek Bu, nggak bisa ini, oh saya kerja. Tidak ada alasan. Kalau memang mau pergi jauh, tinggalkan ASI untuk anak dengan cara memerah susunya, ya. Nah, sesi kita, sesi 2 ini materinya hanya sampai di sini. Saya berharap nanti pulang dari rumah Ibu langsung mempraktikannya ya di rumah. Ibu kan punya nih bayi-bayi balita, ada yang 3 tahun, ada yang mungkin masih beberapa bulan. Silakan dipraktikkan dulu ya, bahwa ASI sangat penting bagi anak ya. Jangan malu-malu ibu-ibu, nanti jangan oh saya malu nanti harus ASI di depan orang, tidak mesti di depan orang ya kan. Sekarang lebih di tempat umum itu sudah disediakan ruang-ruang untuk ibu menyusui ya. Jangan sampai nanti berbagai alasan kita beri alasan bahwa kita itu tidak bagus ya. Kita apapun keadaannya kita tetap harus menyusui anak ya. Nah, apakah ada pertanyaan ibu-ibu? Nggak ada ya, saya rasa ibu-ibu paham semua. Dan sekali lagi saya katakan, semoga pulang dari ini ibu-ibu langsung memperhatikan apa yang sudah kita pelajari hari ini, dan semoga selalu diingat ya. Nah, terima kasih ibu-ibu atas partisipasinya hari ini, atas semangatnya sudah kita sharing pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.